Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham Nabawi Asrawi dari kelas Informatika Malam. Kali ini saya akan membawakan sebuah materi tentang perpajakan. Ya, kalian tahu kan kenapa kita harus membayar pajak dan kenapa pajak itu sangat penting bagi kita, bagi sebuah negara tentunya, dan kenapa kita harus membayar, kenapa kita harus mengurangi penghasilan kita untuk membayar ke pelayanan pemerintah untuk membayar sebuah pajak. Dan kenapa? Karena perpajakan itu sangat penting untuk setiap negara, nggak hanya di negara kita, negara lain juga juga punya yang namanya pajak yang wajib untuk dibayar. Untuk apa? Untuk kesejahteraan negara dan kesejahteraan bersama. Dan itulah mengapa kita harus membayar pajak dan lain sebagainya. Kita lanjut ke pembahasan apa itu pajak. Pajak adalah kontribusi wajib dari rakyat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk kepentingan negara. Yang seperti aku bicarakan awal tadi, itulah mengapa kita harus membayar. Jadi setiap masyarakat yang ada di negara, penghasilannya dikumpulkan melalui pelayanan pajak pemerintah. Dan apa gunanya? Maka ketika kita membayar pajak, kita tidak langsung mendapatkan balasan, tetapi manfaatnya yang dirasakan secara umum seperti pembangunan jalan, sekolah, dan rumah sakit. Dan itu pun kita rasakan bersama, seperti anak kita bersekolah, kita menikmati jalan secara umum, dan lain sebagainya. Fungsi pajak. Pajak memiliki beberapa fungsi utama, seperti fungsi anggaran, yaitu pajak yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara seperti pembangunan dan gaji pegawai negeri. Itulah pajak yang memiliki fungsi sebagai anggaran. Dan yang kedua yaitu fungsi mengatur atau reguleran. Pajak bisa berfungsi sebagai mengatur, yang dimana bisa digunakan untuk membantu perekonomian, misalnya pajak tinggi pada rokok untuk mengurangi konsumsi dan sebagainya, dan membantu mengembangkan ekonomi negara yang melemah. Ya, fungsi yang ketiga yaitu fungsi stabilitas. Pajak membantu menjaga kestabilan ekonomi negara agar ekonomi setiap negara itu tidak lemah. Makin rajin kalian membayar pajak, maka makin kuat perekonomian setiap negara. Yang keempat yaitu fungsi redistribusi pendapatan. Pajak digunakan untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat. Seperti fungsi yang ketiga yaitu fungsi stabilitas. Untuk menjaga kestabilan ekonomi, maka bisa termasuk sebagai fungsi redistribusi, yaitu pendapatan untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dan itu sangat penting banget mengapa kita tuh harus membayar pajak. Dan apa aja sih jenis-jenis pajak? Contohnya pajak di Indonesia. Dan pajak di Indonesia itu dibagi beberapa jenis berdasarkan sifat, berdasarkan objek, dan berdasarkan lembaga pemungut. Kita mulai dari berdasarkan sifat. Berdasarkan sifat ada dua sih, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung atau dibayar sendiri oleh wajib pajak, contohnya pajak penghasilan PPh, dan pajak tidak langsung bisa dialihkan ke orang lain, contoh PPN. Lanjut, yang jenis pajak kedua yaitu berdasarkan objek, terdiri dari pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif berdasarkan kondisi wajib pajak, yang berarti mutlak dan harus
dibayar. Lebih tepatnya seperti jenis pajak yang dibebankan secara langsung kepada wajib pajak dan harus dibayar sendiri tanpa bisa dialihkan kepada orang lain. Jadi, orang yang terkena pajak itulah yang wajib menanggung pembayarannya. Contoh paling sering kita dengar adalah pajak penghasilan. Misalnya seorang bekerja dan menerima gaji setiap bulan, maka ia wajib membayar pajak dari penghasilannya kepada negara. Ada juga pajak bumi dan lain-lain. Pajak langsung memiliki beberapa ciri utama. Pertama, pajak ini ditanggung sendiri oleh wajib pajak. Kedua, tidak bisa dipindahkan kepada orang lain. Ketiga, biasanya dibayar secara berkala seperti setiap tahun atau setiap periode tertentu. Fungsi pajak langsung sangat penting bagi negara karena uang pajak digunakan untuk membiayai pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit, bantuan sosial, dan sebagai fasilitas umum lainnya. Jadi dengan membayar pajak, masyarakat ikut membantu pembangunan negara dan kesejahteraan bersama. Pajak objektif berdasarkan objeknya seperti barang atau transaksi, yang dimana barang tersebut ketika kita membeli biasanya sudah dikenai pajak. Apalagi barang impor dari luar negeri biasanya lebih mahal dibandingkan harga lokal karena dikenai oleh pajak. Jenis yang ketiga yaitu berdasarkan lembaga pemungut, yang dimana ada pajak pusat yang dikelola oleh pemerintah dan pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah. Contoh kendaraan dan lain-lain, seperti kita memperpanjang STNK dan memperpanjang KT motor. Dan masih banyak lagi pajak yang biasanya kita harus bayar untuk melakukan pembangunan di setiap negara. Sistem perpajakan di Indonesia. Jadi setiap negara membutuhkan yang namanya sistem dalam perpajakan. Apa aja sih sistemnya? Biasanya, nah kita di sini cuman membahas tentang sistem perpajakan di Indonesia, yaitu Indonesia menggunakan sistem self assessment system, yaitu wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajaknya, membayar sendiri, dan melaporkan sendiri. Hal ini menuntut kesadaran dan kejujuran masyarakat dalam membayar pajak. Ya, kita dilatih untuk mandiri agar kita sadar diri. Ya, begitulah kira-kira. Contoh pajak di Indonesia. Jadi apa aja sih pajak Indonesia? Beberapa contoh pajak yang sering kita temui yaitu adalah pajak penghasilan (PPh), pajak dari penghasilan orang. Biasanya kalau kita udah bekerja dan berpenghasilan, kita wajib membayar pajak, dan begitulah yang namanya pajak penghasilan atau PPh. Yaitu lanjut, yang kedua adalah pajak pertambahan nilai (PPN), yang dimana pajak ini adalah pajak yang saat membeli barang atau jasa. Saat kita membeli laptop, membeli kendaraan, apalagi ekspor dan impor, nah itu wajib kena pajak. Jadi kenapa kita perlu banget mendapatkan bayar pajak agar ya dan pajak itu dan saat barang masuk akan dikenakan pajak agar itulah kenapa biasanya barang-barang impor itu lebih mahal dibandingkan harga lokal, karena setiap barang yang masuk akan dikenai pajak. Itulah namanya pajak PPN. Lanjut yang ketiga, contoh yang ketiga yaitu adalah pajak bumi dan bangunan atau disebut dengan PBB. Pajak yang dimana adalah pajak atas kepemilikan tanah atau bangunan,
Jadi saat kita memiliki tanah dan bangunan, biasanya kita harus membayar pajak juga. Dan yang terakhir yaitu adalah pajak kendaraan bermotor ataupun kendaraan lainnya, entah bus, truk, atau motor dan mobil, biasanya akan dikenakan pajak. Contoh sederhananya atau bisa juga, itulah beberapa contoh pajak. Nah, contoh sederhananya atau kita lebih ke contoh sederhana aja deh. Saat kita membeli makanan di restoran dan memiliki harga yang mahal, maka makanan di restoran tersebut sudah mencantumkan pajak, yang dimana kita dalam tidak sadar kita membeli makanan itu dengan membayar pajaknya. Begitulah kira-kira. Kenapa sih kita harus penting membayar pajak? Membayar pajak sangat penting karena mendukung pembangunan negara, membantu penyediaan fasilitas umum, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang seperti yang gue bilang tadi lah ya. Ya, seperti kenapa sih kayak negara itu banyak banget gedung pencakar langitnya, itu biasanya adalah fasilitas negara yang setiap masyarakat yang rajin membayar wajib pajak. Dan pembangunan banyak fasilitas seperti bus, seperti kereta dan lain-lain dan sebagainya, dan ya yang menikmati pun kita sendiri. Dan juga seperti rumah sakit, yang dimana kalau setiap daerah belum ada rumah sakit, kemungkinan ya masih pembayaran pajak masih belum sepenuhnya. Dan maka itulah mengapa itulah pentingnya membayar pajak. Tanpa pajak, negara akan kesulitan menjalankan program-programnya, seperti jalan raya masih bolong, seperti kurangnya fasilitas sekolah dan fasilitas kesehatan. Dan begitulah kira-kira. Jadi, pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi Indonesia karena menjadi sumber pendapatan terbesar negara. Hampir sebagian besar pembangunan dan pelayanan masyarakat dari uang pajak yang dibayarkan oleh warga negara. Oleh karena itu, membayar pajak bukan hanya kewajiban, tapi juga bentuk kontribusi masyarakat untuk kemajuan bangsa. Dengan adanya pajak, pemerintah dapat membangun berbagai fasilitas umum dan sebagainya hingga transportasi umum. Selain itu, pajak juga digunakan untuk membayar gaji guru, tenaga kesehatan, aparat keamanan, dan mendukung berbagai program bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Pajak juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan di Indonesia, contohnya pembangunan sekolah negeri, pemberian beasiswa, layanan BPJS, hingga menyediakan vaksin dan fasilitas kesehatan. Banyak didukung dari dana pajak. Jadi, manfaat pajak sebenarnya dapat dirasakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga pembangunan pajak membantu menjaga kestabilan ekonomi negara. Ketika negara memiliki pemasukan pajak yang baik, pemerintah dapat menjalankan program pembangunan dengan lebih lancar tanpa terlalu tergantung pada utang luar negeri. Hal ini membuat ekonomi negara menjadi lebih kuat dan mandiri. Sebagai negara yang baik, membayar pajak menunjukkan rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap kemajuan Indonesia. Semakin banyak masyarakat yang taat membayar pajak, maka semakin besar pula kemampuan negara untuk membangun fasilitas, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Karena itu, penting bagi kita untuk memahami bahwa pajak bukan sekedar kewajiban, melainkan investasi bersama demi kemajuan Indonesia. Dan ya, ini adalah penutup. Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kewajiban setiap warga negara yang memiliki peran penting dalam pembangunan dan kemajuan khususnya di Indonesia.
Sebagai generasi muda, kita harus mulai sadar dan memahami pentingnya pajak sejak dini. Kalau nggak dikorupsi. Sekian dan terima kasih dari video kali ini. Terima kasih semuanya. Dan ya, itulah tentang pajak Indonesia. Jadi, ya begitulah. Saya nggak mau dark jokes. Terima kasih buat semuanya yang sudah nonton video kali ini, dan kita akan dan aku dengan ya thank you, sign out, bye bye.